Karena kalau yang kanan ini tebel banget nih, tapi kalau yang kiri udah mulai kelihatan tipis. Oh. Coba saya cari lagi lebih jelas. Ini kemasan aslinya begini. Ah, ini yang besarnya. Oh, tapi isinya sama ya? Sama. Oke. Komposisinya apa gitu enggak ada. Ini kan homemade. Iya, baik. Jadi saya jelasin dulu. Jadi ini tadi dari hasil pemeriksaan secara umum yang kita temuin abnormal hanya di bagian mata. Untuk bagian tubuh yang lain nggak ada masalah. Di bagian mata kanan dia responnya sangat buruk. Dipakai sinar juga tadi pupilnya ada sedikit respon tapi buruk banget. Artinya apa? Di depan pupil itu ada sesuatu yang menghalangi cahaya masuk sehingga dia tidak bisa berespon dengan baik. Itu yang menyebabkan dia di mata kanan ketika ada objek di sebelahnya dia nggak butuh respon. Ketika dia nengok dengan melihat dengan mata kiri dia baru gerak. Artinya di sini ada indikasi kebutaan di mata sebelah kanan karena ada objek yang menutupi si lensa. Terus selain itu di bagian mata kanan tadi objeknya itu warnanya putih. Cuma putihnya kalau kita amati dari luar nggak begitu kelihatan. Tapi ketika kita center di dalamnya ini kelihatan banget. Jadi kalau struktur mata ini saya gambarin lagi. Di bagian luar sini ada, ini aja biar gampang. Ini ada kornea. Di sini ada namanya iris. Iris ini yang yang hitamnya bisa kebak-kepis, yang fungsinya untuk ngatur jumlah cahaya yang masuk. Nah, di sini antara kornea sama iris ini, di sini yang ada massa putihnya. Nah, massa putih ini membuat si cahaya ini nggak bisa masuk. Kalau gambaran mudahnya sebenarnya massa putih ini apa? Kalau di kulit itu kayak koreng. Jadi koreng nempel, dia nggak bisa keluar karena koreng itu tebel, cahaya nggak bisa tembus. Nah, penyebabnya apa sih? Kalau kita lihat tadi yang pertama mata kanan ini lumayan agak tebel kalau kita senterin. Kalau mata yang kiri, kalau sekilas nggak kelihatan ada putih-putihnya sama sekali, tapi pas kita center bagian dalamnya ada sedikit tapi tipis banget. Nah, di sini fase kataraknya bagaimana? Kalau fase katarak secara umum ada 3 macam nih, fase awal, pertengahan, sama akhir. Kalau yang mata kiri ini baru fase awal. Biasanya kalau fase awal tandanya masih pengkabutan tapi tipis banget. Biasanya untuk fase awal ini selama sumber pemicu katarak dia dihilangkan dan nanti ada treatment obat untuk mengurangi pengkabutan, nanti bisa sembuh sendiri. Untuk yang mata kanan ini fasenya pertengahan. Tandanya pertengahan apa? Dia sudah ada massa putih tapi kelihatan dominannya masih di bagian lapisan yang dalam. Luarnya belum kelihatan banget. Kalau udah luarnya kelihatan banget itu biasanya udah fase akhir. Nah, pemicu katarak sendiri sebenarnya karena apa? Katarak selalu diawali dengan uveitis atau radang bola mata. Radang bola mata sendiri pemicu utamanya itu ada beberapa faktor. Yang pertama biasanya asupan kalsium yang terlalu tinggi. Contoh dia mau lomba nih biar gacor dikasih bubuk putih. Dikasihnya terlalu banyak dan kontinu. Bubuk putih. Bubuk putih. Kadang ada yang ngasih kayak bubuk putih itu isinya kalsium. Sotong. Ya, salah satunya. Nah, ketika pemberiannya terlalu banyak, tubuh kan kalau kalsium secara umum dia fungsinya untuk kekuatan tulang. Terus untuk ngatur fungsi syaraf gitu-gitu. Ketika jumlah yang kemakan itu berlebih sama jantung didistribusikan nih, dipompa lewat darah, terdeposit di mata dalam jumlah banyak, akhirnya terjadi penumpukan. Itu faktor yang pertama. Yang kedua ada juga yang paparan sinar terlalu tinggi. Contoh kita naruh kandangnya dekat dengan sumber lampu, atau kita jemurnya terlalu siang dan terlalu lama. Sama kayak kita kalau ngeliat lampu terus lama-lama kan silau, mata sakit. Jadi prosesnya secara umum sama seperti itu. Terus yang ketiga biasanya diawali dengan infeksi. Infeksi paling sering yang berhubungan dengan katarak itu contoh kena snot, yang pilek campur mata kadang bengkak, itu bisa melanjut jadi katarak. Terus yang selanjutnya gangguan lain biasanya karena berhubungan dengan diabetes atau gangguan jantung, tapi kalau burung-burung ukuran kecil jarang. Biasanya kalaupun kena di burung-burung yang ukuran besar. Terus yang selanjutnya ada juga yang karena faktor obat-obatan. Contoh, dia kena snot atau mata ada luka. Kita nggak tahu posisi matanya itu sebenarnya cocoknya dengan obat yang kandungannya apa gitu. Kita asal beli obat terus kita tetesin. Timbul peradangan hebat, lukanya mungkin sembuh tapi timbul katarak.
Bisa juga contoh kita kalau yang kita sering jumpai kadang rebus daun sirih. Kan kita nggak tahu ternyata di matanya ada luka, ditetesin, nggak taunya malah makin radang. Semisal di mata nggak ada luka sih nggak ada masalah, tapi ketika mata ada luka kadang bisa memicu peradangan. Kalau dari vaksin mungkin nggak? Vaksin bisa kalau vaksinnya berhubungan dengan penyakit yang memang dia menyerang pernafasan dan mata. Snot, IB, ILT, biasanya itu. Ini kemarin vaksinnya vaksin apa? ND. Oh, ND bisa. ND apa itu yang tetes ke mata? Iya. Suta atau apa itu ya? ND, penyakit tetelo kan ya? Iya. Jadi saya memang ada vaksin itu. Itu semua burung saya ya. Tapi kayaknya yang mata bermasalah cuma ini. Cuma satu ya, baik. Kalau misalkan sebentar ini ada vaksin ND ya. Ini udah berapa lama vaksinnya? Udah lama loh itu. Udah beberapa bulan loh, lebih dari 3 bulan. Lebih dari 3 bulan. Kadang gini, kalau namanya vaksin kan sebenarnya itu penyakit yang dilemahkan. Respon setiap individu beda-beda. Kayak dulu zaman COVID kan ada yang jadi gangguan syaraf, ada yang gangguan sendi gitu. Tapi sifatnya individual. Apakah vaksin ND bisa menyebabkan katarak? Bisa, tapi resikonya sangat rendah. Dan biasanya sifatnya individual. Dan kita bisa melihat apakah itu pengaruh karena vaksinnya atau tidak. Biasanya katarak muncul tidak lebih dari 1 bulan setelah proses vaksinasi dilakukan. Oh, berarti bukan dari itu? Bukan ya, baik. Nanti coba diamati di rumah beberapa perlakuan yang bisa memicu ini apa gitu. Apa karena mungkin jangkriknya kebanyakan. Kebetulan kita kasih purnya itu yang tinggi protein, jadi proteinnya terlalu over gitu. Atau kita naruh kandangnya terlalu dekat sumber lampu. Nanti coba dicari tahu. Ya mungkin penjemuran sama sotong itu ya. Sama sotong. Ya memang kalau burung lagi mabung saya suka kasih sotong. Biar lebih aktif. Cuma takutnya kebanyakan. Ya, itu kita aja memang nggak tahu kan. Iya. Kita feeling doang. Iya, baik. Paling itu saja. Dari berbagai hal ini, apakah ada pertanyaan? Jadi pada burung kita kasih obat tetap kita tangkap dong? Tangkap, betul. Nggak mempengaruhi dia punya luka, sobek atau apa karena dia burung gedebak-gedebuk? Oh enggak, sejauh ini sih nggak ada masalah sih. Berapa lama biasa untuk obat tetesnya itu? Obat tetes minimal 7 hari. 7 hari, okay. Karena 7 hari kan fase awal kita menunggu lukanya benar-benar sembuh. Oke, itu aja paling sih. Itu. Ada pertanyaan lain lagi? Itu aja sih, Dok. Mau tetap dilakukan tindakan operasi? Iya. Baik. Ini nanti untuk obat-obatan saya jelaskan setelah tindakan ya. Karena biasanya obat yang kita berikan baik tetes mata maupun obat minumnya kita ngeliat kondisi waktu operasi. Kadang ada beberapa kasus tiba-tiba kita ngeliat, oh ini ternyata kataraknya karena ada tumor di dalamnya. Pasti obatnya kita sesuaikan. Oh ternyata ini nggak bisa bersih total karena dia udah terlalu kering di dalam. Nanti obatnya akan berbeda juga. Paling seperti itu. Ini izin untuk isi form persetujuan tindakan dulu. Ini pemilik atau yang dikuasai milik? Pemilik ya. Tadi di sini ada yang area katarak yang dia terhubung sama pembuluh darah. Jadi pas kita korek secara nggak langsung kan di area yang ada pembuluh darahnya kan pasti robek nih. Jadi awal-awal nanti akan kelihatan kemerahan karena di dalam bola matanya masih ada kecampur darah. Jadi nanti kurang lebih selama 2 hari bola matanya akan berwarna merah dulu karena masih ada darah. Kadang 1-2 hari nafsu makan agak turun. Semisal memang dia nggak mau makan, diloloh aja. Tapi kebanyakan sih langsung mau makan sendiri. Selama efek biusnya sudah hilang. Mungkin seperti itu. Ada pertanyaan di sini? Saya ulang ya, ini yang nomor 2 itu kiri kanan. Ini nomor 1. Iya, ini. Yang nomor 2 ini dua-duanya. Nomor 2 hanya untuk mata yang luka. Oh, ini mata yang luka. Saya tulis deh. Iya, mendingan dong. Biar nggak ini ya.